Hai semuanya, perkenalkan nama aku Paulina dari Universitas Esa Unggul. Di sini aku mau jelasin perencanaan pemasaran produk baju aku namanya Pow Clothing. Yuk langsung aja aku mulai. Nah, untuk perencanaan pemasaran yang pertama dimulai dari analisis lingkungan. Analisis lingkungan ini saya menggunakan teknik SWOT. Teknik SWOT ini terdiri dari yang pertama ada strength atau kekuatan. Kekuatan dari usaha saya yaitu pakaian yang saya jual tersedia dalam berbagai ukuran, mulai dari S hingga XXL. Dan kami juga sangat peduli terhadap masukan yang diberikan oleh konsumen. Nah, untuk yang kedua ada weakness atau kelemahan. Karena staf kami masih sedikit, jadinya agak lambat dalam merespon pesan yang masuk. Untuk yang ketiga ada opportunities atau peluang. Karena dunia fashion tidak ada matinya, maka dari itu memberikan peluang kepada saya untuk berbisnis pakaian ini. Nah, untuk yang keempat yaitu threats atau ancaman. Karena dengan menggunakan bahan yang murah saja, mereka bisa memiliki model pakaian yang seperti saya miliki. Itu menjadi ancaman bagi saya untuk menjual pakaian dengan bahan yang berkualitas dengan harga yang sedikit lebih mahal. Setelah analisis lingkungan, selanjutnya yaitu peluang pasar. Peluang pasar ini ada 3. Yang pertama, mengamati kebutuhan yang diperlukan oleh konsumen. Setelah saya mengamati setiap komentar yang ada di online shop, rata-rata mereka memerlukan jenis pakaian yang simple yang dapat digunakan untuk kemana saja dengan bahan yang nyaman dan harga yang affordable. Yang kedua, mengenal lebih dekat konsumen. Untuk konsumen yang menggunakan produk saya ini rata-rata berusia 14 hingga 40 tahun, berjenis kelamin wanita, latar belakangnya yaitu pelajar, mahasiswa, dan pekerja. Untuk kelas ekonominya dari masyarakat menengah hingga masyarakat atas. Dan yang ketiga ada menilai persaingan. Pesaing saya ini rata-rata hanya menjual 1 hingga 2 jenis ukuran pakaian saja, sedangkan saya menjual 5 jenis ukuran pakaian. Selanjutnya yaitu mengembangkan sasaran pemasaran. Untuk mengembangkan sasaran pemasaran ini saya menggunakan segmentasi pasar yang terdiri dari pertama segmentasi geografis. Untuk segmentasi geografisnya ini yaitu perkotaan. Yang kedua segmentasi demografis. Untuk segmentasi demografisnya ini terdiri dari usia 14 hingga 40 tahun, berjenis kelamin wanita, berpenghasilan Rp2.500.000 per bulan, dan kelas sosialnya menengah ke atas. Yang ketiga ada segmentasi psikografis. Untuk segmentasi psikografis ini yang peduli akan fashion dan yang ceria. Dan yang keempat ada segmentasi perilaku. Untuk segmentasi perilaku ini dibagi lagi menjadi beberapa. Yang pertama benefit. Benefitnya mengutamakan kenyamanan dan harga yang affordable. Yang kedua ada usage. Usage-nya yang potensial user dan heavy user. Dan untuk loyalty statusnya yang potensial loyalis. Untuk perencanaan pemasaran selanjutnya yaitu menetapkan strategi pemasaran. Saya menggunakan strategi pemasaran 7P yang terdiri dari pertama ada harga. Untuk harganya itu mulai dari Rp59.000 hingga Rp300.000. Yang kedua ada produk. Untuk produk pakaian saya mulai dari atasan, bawahan, dan juga ada dress. Yang ketiga ada tempat. Untuk tempat berjualan saya menggunakan online yang terdiri dari Instagram, Shopee, dan juga Tokopedia. Untuk yang keempat ada promosi. Untuk promosi yang akan saya gunakan yaitu Instagram Ads dan Ads yang disediakan oleh e-commerce. Yang kelima ada people. Untuk karyawan yang akan saya rekrut itu yang seperti jujur, ramah, dan juga sabar. Yang keenam ada proses. Untuk proses pelayanannya yang pastinya saya mengutamakan kepuasan pelanggan. Kemudian untuk proses transaksinya saya menggunakan via transfer. Yang ketujuh ada tampilan fisik. Untuk tampilan fisik kemasan produk saya akan menggunakan plastik baju yang umumnya digunakan dan kemudian saya juga melapisinya lagi dengan plastik bag yang ada klipnya di atasnya dan kemudian ada desain logo saya juga. Untuk perencanaan pemasaran yang terakhir yaitu menciptakan taktik atau tindakan pelaksanaan.
Untuk taktik yang akan saya gunakan sebagai langkah awal menarik konsumen, saya akan memberikan gratis ongkir dengan minimal belanja Rp120.000 di e-commerce. Kemudian yang pembelanjaannya mencapai Rp400.000, saya akan memberikan gratis ongkir dan potongan 10%. Nah, itu dia guys perencanaan pemasaran dari produk saya. Terima kasih.